Nah, oke teman-teman, jadi ini merupakan sebuah akun Facebook terbaru saya dan juga baru saya bangun teman-teman ya. Jadi intinya ini baru saya buat, dan di sini jika kita klik di titik 3 di sebelah kanan atas seperti ini, di sini nggak ada mode profesional ya. Nah, kenapa sih nggak ada mode profesional? Nanti kita akan bahas di video kali ini. Dan ini merupakan sebuah akun Facebook baru saya teman-teman ya, yang nanti kedepannya juga mungkin akan saya lakukan sebuah riset ya teman-teman. Jadi saya juga lebih senang itu melakukan riset ya, entah itu konten-konten reupload ataupun konten apapun itu saya akan lakukan di sini. Dan nanti ketika memang berhasil, saya akan bagikan kepada teman-teman semua, dan ketika memang gagal itu juga saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya. Jadi saya lebih senang melakukan sebuah riset terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan riset ya, tentunya di sini kita bisa mengerti teman-teman ya. Nah, untuk melakukan riset sendiri ya teman-teman harus memiliki beberapa akun ya. Jadi seperti itu. Nah, ini merupakan akun baru yang belum ada mode profesionalnya. Nah, kenapa sih untuk akun kita ini belum ada mode profesionalnya? Kita akan bahas di video kali ini. Dan ini juga akun baru, nggak ada mode profesionalnya. Jadi kenapa sih? Jadi kita akan bahas untuk di video kali ini. Dan pastikan teman-teman juga jangan di skip ya, agar nanti teman-teman juga nggak gagal paham. Nantinya ya, jadi buat teman-teman semua nih ya, jadi jika ingin menjadi konten kreator di Facebook ini memang kunci utama teman-teman usahakan yang pertama adalah hindari menggunakan musik ya, kemudian yang kedua adalah usahakan jangan tergiur konten reupload ya. Jadi konten reupload yang teman-teman belum pernah melakukan riset itu ya nggak bisa dijadikan jangka panjang. Nah, itu kunci utamanya. Tapi jika teman-teman ingin jangka panjang, fokuskan pada konten asli, bahkan nanti teman-teman juga aman, nggak perlu takut terkena pelanggaran karena kita menggunakan konten asli. Ya, usahakan jangan pakai musik karena musik ini sudah dimonetisasi oleh pemegang hak ciptanya. Ya, bisa jadi teman-teman bisa dimonetisasi tetapi penghasilannya masuk ke pemilik hak ciptanya. Nah, itu wajib teman-teman ketahui juga. Ya, bukan berarti yang reupload itu aman-aman aja, bukan berarti seperti itu. Kita nggak pernah tahu ya pembayaran itu masuk kemana. Ya, ataukah berbagi dengan pemilik hak cipta, ataukah memang keseluruhan masuk di pemegang hak ciptanya. Jadi konten reupload ini sangat sensitif sekali di Facebook ya, sehingga kenapa sih saya selalu bilang konten reupload ini tidak bisa dijadikan jangka panjang, karena saya sudah praktek di beberapa akun saya teman-teman ya. Jadi intinya hasil riset dari beberapa akun saya, konten-konten reupload sekreatif apapun kita editing ya, sepandai-pandai kita editing itu nggak akan jangka panjang ya, dan ujung-ujungnya tetap akan terkena pelanggaran. Nah, itu yang pernah saya lakukan sebuah riset ya. Dan saya membuat akun baru ini juga sama, saya ada melihat salah satu video dan nanti mungkin ya itu akan saya praktekkan di sini juga. Jika nanti berhasil saya akan bagikan, jika nanti gagal juga saya akan bagikan. Intinya ketika kita berani melakukan sebuah riset, kita akan tahu untuk apa sih dampaknya, apa sih penyebabnya, jadi seperti itu ya. Berhasil atau tidaknya nanti kita akan bahas di channel ini. Jadi pastikan terlebih dahulu jangan lupa subscribe untuk channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar pembahasan Facebook maupun fanspage ya. Oke, jadi kita akan udah ya. Kenapa sih untuk akun baru Facebook belum ada mode profesional? Jadi pastikan jangan di skip. Kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Kita akan bahas salah satu penyebab kenapa sih untuk akun kita itu belum ada mode profesional. Nah, di sini kita klik ya di titik 3 di sebelah kanan atas, kita masuk ke Facebook seperti ini. Dan ini merupakan akun pertama saya yang alhamdulillah sudah mendapatkan 7.400 pengikut. Kita klik di bagian titik 3 seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ada nonaktifkan mode profesional. Nah, artinya di sini menu mode profesionalnya sudah ada teman-teman ya. Berarti di sini mode profesionalnya sudah kita aktifkan ya. Nah, jadi untuk di akun yang baru saya yang saya bahas di awal tadi itu nggak ada mode profesional seperti ini. Nah, apa sih itu mode profesional? Jadi mode profesional ini ketika kita aktifkan, kita bisa melihat untuk insight, kemudian kita juga bisa mendapatkan fitur monetisasi, dan selanjutnya ketika konten kita memenuhi syarat, kita bisa mendapatkan pembayaran untuk di Facebook ya, dengan catatan ya untuk konten kita itu mematuhi kebijakan mitra, kebijakan konten, dan juga kebijakan monetisasi partner untuk di Facebook ini. Ya, dengan catatan di bagian dari metode pembayaran sendiri di sini ada dua opsi ya, ada PayPal dan juga via rekening bank. Nah, untuk PayPal itu $25 itu sudah bisa ditarik ya.
Kemudian kalau untuk rekening bank itu sekitar $100 teman-teman baru bisa ditransfer oleh Facebook ya. Tetapi untuk saat ini juga ada updatean terbaru fitur monetisasi kreator konten, di mana fitur monetisasi mungkin akan disatukan dalam satu fitur monetisasi ya, karena untuk fitur monetisasi ini juga sama. Jadi nanti pembayarannya juga $25. Nah, buat teman-teman yang sudah mendapatkan fitur monetisasi kreator konten, selamat, dan buat yang belum mendapatkan fitur monetisasi kreator konten ya semoga cepat mendapatkan fitur monetisasi ini. Nah, apa sih untuk fitur monetisasi kreator konten ini? Untuk syaratnya yang pertama adalah konten original ya, itu memang dari Facebook sering menyarankan konten original, dan juga sebuah video dengan berkinerja baik ya, itu maka nanti semua penghasilan akan masuk di bagian monetisasi kreator konten ya. Nah, oke, jadi yang akan kita bahas adalah di bagian dari mode profesional. Kenapa sih kok nggak ada? Jadi kita akan bedah dua penyebab kenapa untuk akun mode profesional kita itu tidak ada. Yang pertama, ya akun kita ini masih akun baru, contohnya di pertama tadi. Jadi yang pertama tadi yang saya buat adalah sebuah akun baru, dan disitu pun teman-teman bisa lihat nggak ada mode profesional. Artinya kalau akun baru ini pasti belum muncul untuk mode profesionalnya. Bisa diartikan salah satu penyebab yang pertama kenapa mode profesional belum muncul, ya ini adalah karena akun Facebook kita masih baru. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini juga teman-teman bisa cek di bagian umur. Jadi pastikan nanti ketika ingin teman-teman mendapatkan mode profesional, pastikan umur ini minimal ada 18 tahun. Nah, kemudian jika akun Facebook teman-teman sudah lama tapi masih belum muncul untuk mode profesionalnya, artinya dalam proses pendaftaran teman-teman umurnya nggak sesuai ya. Artinya berarti umur teman-teman masih di bawah 18 tahun. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan akses dari fitur monetisasi mode profesional ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham. Dan untuk pembahasan lain nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist, itu sudah banyak sekali saya bahas seputar Facebook ya, maupun fanspage maupun Facebook profesional ya. Nah, keunggulan dari kita sudah mengaktifkan mode profesional, kita bisa mendapatkan jangkauan insight seperti ini. Artinya siapapun yang nggak mengikuti kita itu akan melihat untuk konten kita ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengikut kita itu nggak terbatas, artinya tak terhingga ya, mau berapapun pengikut kita itu diperbolehkan oleh Facebook ya. Berbeda ketika kita di mode Facebook biasa itu minimal 5.000 pengikut ya. Tetapi kalau teman-teman sudah diubah ke dalam mode profesional nanti ya, itu untuk pengikutnya nggak terbatas, dan juga kita bisa mendapatkan akses monetisasi. Nah, apa sih itu fitur monetisasi di Facebook? Fitur monetisasi di Facebook adalah kita sebagai konten kreator itu bisa mendapatkan ataupun bisa dibayar oleh Facebook ketika konten kita ini sudah memenuhi syarat dengan persyaratan monetisasi yang ditetapkan oleh Facebook. Contohnya di sini kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendapatkan fitur monetisasi bonus dan juga fitur monetisasi bintang, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan dibayar dari fitur bonus dan juga fitur bintang ya, tergantung fitur monetisasi apa yang sudah aktif. Nah, selanjutnya nanti pembayarannya di mana? Pembayarannya itu akan masuk di bagian menu pembayaran di sini. Jadi menu pembayaran ini tempat penghasilan kita. Ini pendapatan bersih. Teman-teman tinggal klik saja di bagian pembayaran seperti ini. Dan contohnya di sini teman-teman bisa perhatikan saya mendapatkan sekitar $8 ya dari hasil konten-konten saya yang memenuhi syarat, dari itu fitur bonus, fitur bintang ya. Kemudian juga ada fitur monetisasi yang banyak dikejar adalah iklan stream, dengan catatan teman-teman sudah tembus 60.000 menit dalam jangka 60 hari ya. Nah, itulah keuntungan ketika kita sudah mengaktifkan mode profesional. Kemudian dua penyebab kenapa akun kita belum ada mode profesionalnya. Yang pertama, akun kita masih baru. Yang kedua, umur kita itu enggak sesuai. Jadi ya tentunya kita harus mematuhi standar dan juga kebijakan konten untuk di Facebook ini agar kita bisa akses untuk fitur monetisasi yang ada di Facebook. Nah, semoga penjelasan ini teman-teman bisa dipahami. Jadi yang masih bingung mode profesionalnya nggak ada, yang mungkin teman-teman kalau bisa ubah tanggal lahir ataupun tahun lahir ya teman-teman bisa diubah ya. Tetapi kalau memang nggak bisa ya terpaksa membuat akun baru agar teman-teman bisa mendapatkan akses dari mode profesional ini. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman semua. Intinya satu pesan dari saya, jadi fokus pada konten original, nggak usah menggunakan musik ya, karena saya juga sudah praktek. Sehebat apapun kita melakukan reupload ya, sekeren apapun kita editing untuk di Facebook ini,
itu ya ujung-ujungnya juga tetap terkena monetisasi terbatas ya untuk yang konten-konten re-upload. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi inspirasi untuk kedepannya. Selamat siang ya, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.